Assalamualaikum, hari ini belajar degrees of comparison yuk. Simak video berikut ini. 3 hal yang kita bahas hari ini: degrees of comparison, reading text, dan exercise. Ayo kita mulai. Baik teman-teman sekalian, degrees of comparison disebut juga sebagai tingkat perbandingan. Dia dibagi menjadi 3, positif, komparatif, dan superlatif. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Kita awali. Positif itu untuk membandingkan dua hal yang setara. Singkatnya nih teman-teman, kalau kalian mau ngebandingin dua hal yang memiliki kualitas yang sama, yang maknanya sama, maka kalian menggunakan degrees of comparison yang positif. Caranya gimana? Gampang kok, lihat aja tuh tanda kurung yang ada di sini ya, di video. Kalian cuma tinggal menggunakan imbuhan yang terdapat di dalam tanda kurung, yaitu S, titik-titik S. Oke, kita lihat ya, contohnya di satu syllable atau satu suku kata dan dua syllable, dua suku kata. Kita mulai dengan yang satu syllable atau satu suku kata. Ambil contoh besar. Kalau kalian mau bilang sama besar, maka tinggal masukin aja yang di dalam kurung. S, big, S. Tinggi, tall. Kalau kalian mau bilang sama tinggi, ya kalian tulis saja menjadi S, tall, S. Contohnya ya, Joe sama besar dengan Jim. Maka kalimatnya menjadi Joe is as big as Jim. Lalu bagaimana dengan yang dua suku kata? Kalau tadi kan cuma satu suku kata tuh, big. Kalau dua suku kata atau lebih, contohnya misalnya beautiful. Beautiful kan ada 4 suku kata ya, beautiful. Kalau kita ingin mengatakan sama cantik, ya kita tinggal tulis as beautiful as. Udah deh, begitu doang kok. Gampang kan? Jadi kalimatnya menjadi Anna is as beautiful as Ani. Anna sama cantiknya dengan Ani. Oke, sekarang kita ngomongin jenis kedua dari degrees of comparison, komparatif. Komparatif itu maksudnya adalah to compare two things with different qualities. Intinya gini guys, kalau kalian itu ingin membandingkan dua hal yang memiliki kualitas yang berbeda, ya pakai komparatif. Kalau yang tadi kan, kita pakai yang positif karena kualitasnya sama, sama besar, sama tinggi. Tapi kalau kualitasnya berbeda, kalian ingin membandingkannya, maka kalian menggunakan komparatif. Lalu gimana sih caranya? Oke, simak baik-baik ya. Kalau dia hanya terdiri dari satu suku kata, contohnya big, besar, tall, tinggi, maka kalian hanya tinggal menambahkan akhiran seperti yang terdapat di dalam kurung, yaitu akhiran er. Big menjadi bigger, tambahin er aja belakangnya. Tall menjadi taller, artinya lebih tinggi. Bigger, lebih besar. Jadi maknanya lebih ya, bukan sama. Kalau maknanya sama, tadi yang positif. Kalau komparatif, maknanya adalah lebih. Lebih besar, bigger, lebih tinggi, taller. Contoh kalimatnya, misalnya nih, adult is bigger than infant. Orang dewasa lebih besar daripada bayi. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang dua suku kata? Kalau dua suku kata atau lebih, misalnya beautiful. Beautiful kan 4 suku kata ya, beautiful. Maka kalau kalian ingin bilang lebih cantik, ya tinggal tambahin more aja, seperti yang terdapat di dalam tanda kurung. Jadi, cantik, jika ingin diubah menjadi lebih cantik, kalian tinggal meletakkan more saja sebelum kata cantik. Beautiful menjadi more beautiful. Cantik menjadi lebih cantik. Nah, teman-teman, contoh kalimatnya seperti di bawah ini.
Anna is more beautiful than the witch. Anna lebih cantik daripada si penyihir. Nah, sederhana kan komparatif ini? Komparatif maknanya adalah lebih. Baiklah, kita beralih ke bagian yang ketiga dari comparison, yaitu superlatif. Superlatif itu maknanya adalah paling. Jadi dia digunakan untuk membandingkan bahwa satu hal memiliki kualitas yang paling baik di antara yang lainnya. Nah, teman-teman, caranya bagaimana? Caranya gampang. Kalau dia satu suku kata, maka tinggal ditambahkan seperti yang di dalam kurung. The est. Besar, big, paling besar. The biggest. Tinggi, tall, paling tinggi, the tallest. Tinggal ngikutin aja yang ada di dalam kurung. Contoh kalimatnya, Hulk is the biggest Avenger. Hulk adalah Avenger yang paling besar, dan paling bongsor, dan paling hijau. Kita lanjut lagi ya, yang kedua. Kalau dia itu suku katanya dua atau lebih dari dua, seperti cantik, beautiful, maka kalian tinggal meletakkan yang ada di dalam kurung. Kita menggunakan the most. The most. Beautiful, cantik. Paling cantik menjadi the most beautiful. Contoh kalimatnya adalah Anna is the most beautiful girl on earth. Anna adalah gadis yang paling cantik di muka bumi. Nah, teman-teman, sederhana kan belajar degrees of comparison? Jadi, kesimpulannya, degrees of comparison itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah positif. Maknanya adalah sama. Sama besar, sama cantik. Yang kedua adalah komparatif. Maknanya adalah lebih. Lebih besar, lebih cantik. Yang ketiga adalah superlatif. Maknanya adalah paling. Paling besar, paling cantik. Untuk tambahan informasi bahwa adjektif itu ada yang reguler dan irregular. Yang reguler itu mengikuti aturan yang ada di dalam tanda kurung tadi. Sedangkan yang irregular itu yang bentuknya tidak mengikuti kaidah tanda kurung yang kita bahas tadi. Contohnya ada di sini. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke tugas pertama. Kerjakanlah tugas berikut ini sesuai dengan materi yang baru saja kita pelajari. Nah teman-teman, silahkan kalian kerjakan di kertas selembar, ditulis tangan, lalu difoto. Selamat berjuang! Baik, sekarang kita beralih ke tugas kedua. Silahkan kalian baca teks berikut ini, lalu kalian kerjakan soal setelahnya. Masih tetap sama, kalian kerjakan di kertas selembar, tulis tangan, lalu difoto dan dikumpulkan. Baiklah teman-teman, ini adalah soalnya, silahkan dikerjakan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran pada hari ini. Mohon maaf banget, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam video ini, baik dari kontennya maupun lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Saya tutup pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton, nggak ada ruginya kalian menekan tombol subscribe, lalu tombol lonceng. Terima kasih.